Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat Tuhan yang telah memberi kesehatan pada kita sampai detik ini. Perkenalkan, nama saya Rifki Iqbal Faransah dari Parodi Ilmu Komputer Teknik Informatika Universitas Dian Nuswantoro. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami dalam proyek akhir KMMI Social Network in R. Kelompok kami adalah kelompok 11 dari kelas 5 yang beranggotakan 2 orang, yaitu terdiri dari Mas Ikomang Surya yang pertama dan Rifki Iqbal yaitu saya sendiri. Muatan informasi yaitu berisi latar belakang, tujuan analisis, pertanyaan analisis, dan terakhir simpulan. Topik masalahnya adalah data kematian. Kita tahu pada tahun ini banyak sekali angka kematian di negara kita. Apa penyebabnya? Yaitu adalah COVID-19. Di latar belakang ini berisi COVID-19_tweets.csv, yaitu merupakan dataset utama yang akan kami analisis pada proyek akhir ini. Di dalamnya terdapat banyak data tentang COVID-19 di Indonesia. Oleh karena itu, pemilihan topik data kematian sangat tepat bagi kami dikarenakan kasus kematian oleh COVID tidak tertanggulangi dengan baik. Oke, kita lanjut. Tujuan analisis. Analisis ini dilakukan untuk mengulas dan mengeksplorasi lebih dalam mengenai data topik yang kami pilih, juga dengan pendekatan visualisasi. Jadi, nanti akan dijelaskan secara lebih dalam mengenai data topik kematian tersebut. Kita lanjut dengan pertanyaan analisis kali ini. Yang pertama mengenai proses data, yaitu pemrosesan data pada topik kematian dengan hitungan centrality and modernity. Yang kedua, bagaimana hasil visualisasi pemrosesan data yang telah dilakukan. Dan yang terakhir, simpulan. Analisis telah selesai dilakukan seluruhnya. Baik, terima kasih pengantarnya dari Mas Rifki. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke pemrosesan data. Langsung saja kita masuk ke RStudio-nya, dan yang pertama kali yang dilakukan adalah kita harus memanggil beberapa library yang diperlukan. Contohnya seperti library tidyverse, tidytext, igraph, gggraph, dan juga kata dasar. Untuk Fish Network saya tidak akan memanggil karena saya akan memakai GP untuk visualisasinya. Selanjutnya kita akan memanggil satu persatu. Library semua sudah terpanggil. Selanjutnya kita memanggil data CSV-nya. Data yang kita pakai adalah covid-19_tweet.csv. Selanjutnya kita glimpse datanya. Dan ya, ini adalah beberapa variabel yang muncul dari datanya. Langsung saja ke topik pembahasan. Yang pertama, sesuai kesepakatan kami mengambil topik kata kematian dalam data tersebut. Untuk memilih topiknya, kami memasukkan variabel COVID menjadi conv. Selanjutnya kita memakai strct tag untuk mendetek kata kematian yang berhubungan dengan kematian. Selanjutnya kita slice. Slice ini dilakukan agar data tidak terlalu banyak. Mengapa tidak memakai head? Karena slice lebih bervariasi datanya sehingga tidak monoton. Selanjutnya kita slice saja. Dan ya, di variabel ini terdapat 52.076. Dan ini setelah di slice. Selanjutnya kita melakukan pembersihan data. Untuk melakukan pembersihan data, kita memasukkan variabel conv yang sebelumnya tadi menjadi conv1. Lalu kita replace emoji, replace HTML, replace URL.
untuk menghapus beberapa emoji, HTML, tautan, enter, tag, hashtag, dan lain-lainnya. Hal ini digunakan agar mempermudah dalam pemrosesan selanjutnya. COV1 berisi 5276. Dan ya, ini hasil setelah emoji, HTML, dan lain-lainnya dihilangkan menjadi kosong. Selanjutnya kita tokenisasi kata utama. Tokenisasi bertujuan untuk memilah-milah kata utama agar dapat di stemming nanti. Untuk pertama kita masukkan variabel cov1 menjadi cov2, selanjutnya kita panggil saja. Dan ya, cov2 bernilai 15.284. Hal ini berarti dari 5.276 dibagi-bagi menjadi satu per kata, yaitu menjadi 15.000. 152.000, maaf. Ya, ini. Selanjutnya kita melakukan proses stemming. Proses stemming saya rasa tidak perlu dilakukan karena memakan waktu dan memakan RAM yang cukup banyak. Langsung saja kita akan melakukan pembersihan kata-kata alay. Di sini kita memasukkan variabel colloquial Indonesian lexicon. Yang ini berarti berisi kata-kata yang normal dan kata-kata yang alay, sehingga menjadi bahan acuan kita untuk agar data yang di processing menjadi mudah. Langsung saja kita panggil datanya. Datanya sudah terpanggil. Selanjutnya kita masukkan cov3 menjadi cov4. Lalu kita bagi menjadi source dan target. Hal ini dilakukan agar lebih mudah supaya dalam pembersihan data yang terakhir nanti data menjadi terpilah-pilah. Dan ya, ini keduanya menjadi beberapa token. Selanjutnya kita proses stop words. Stop words kita panggil dulu. Ini kata-kata yang dari menjadi baku sampai sangat baku. Kita panggil, dimasukkan ke dalam variabel stop w. Dan selanjutnya kita masukkan variabel terakhir cov4 menjadi cov5. Kita panggil. Lalu kita masukkan ke dalam plot break frag. Kita masukkan ke dalam ggplot dan ini hasilnya. Menurut data, kematian berjumlah 5.000, negara berjumlah 3.000, dan seterusnya. Hal ini berarti kata-kata yang ada di dalam data dengan topik kematian berjumlah lebih banyak akibatnya. Langsung saja ke visualisasi graf. Di sini saya memakaikan GP untuk visualisasi grafnya, dikarenakan jika memakai RStudio maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk memasukkan ke GP kita perlu mengekspor graf ke GP dengan menulis write graph G dan formatnya berubah menjadi graph HTML. Langsung saja kita buka GP-nya. Kita tunggu sebentar. Kita panggil kematian yang tadi. Kita klik saja. Klik OK. Dan ya, ini adalah bentuk graf dari dataset tadi yang berhubungan dengan kematian. Cukup rumit. Data tersebut berisi nodes yang berjumlah 911 jumlah titik. Maksudnya jumlah titik ini berjumlah 911 dan jumlah garis yang berjumlah 1052. Mari kita otak-atik datanya agar lebih mudah dipahami. Nodesnya kita ini ubah menjadi name. Kita apply. Nah, ini sudah terlihat bahwa misal kata umur berada di sini. Itu tandanya kata umur berjumlah sangat sedikit daripada kata lainnya. Selanjutnya yang masuk ke dalam age. Kita masukkan size-nya. Wait, dan ini garis yang berdasarkan pada kata kematian. Cukup rumit memang bila memahami dari gambar berikut.
Dan di sini untuk menghitung modularity, centrality, dan lain-lainnya, kita hanya tinggal mengeklik run. Hal ini lebih mudah daripada menggunakan RStudio yang harus memasukkan codingan lagi. Kita klik modularity-nya, kita klik OK, dan ya keluar. Modularity dari dataset bertopik kematian berjumlah 0,773. Ini centrality-nya yang berjumlah 1265. Selanjutnya, agar mata kita lebih berwarna dan juga berbentuk, kita bisa mengubah layoutnya menjadi Yivan Yui. Yang bergaris hijau ini adalah topik kematian berwarna hijau, yang berarti sangat berkaitan dengan kata-kata lainnya. Hal ini didukung dengan kata kematian yang berjumlah cukup banyak. Kita bisa mengganti layoutnya menjadi misal Force Atlas. Dia akan mengumpul menjadi satu dan membentuk spiral. Dan ya, untuk layoutnya bisa dicoba sendiri melalui tutorial ini. Untuk keseluruhan, sekian dari saya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.